Internal kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar digujang keretakan gara-gara beda pandangan soal komunikasi dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait komunikasi tersebut, Head Coach Timnas Amin Ahmad Ali mengaku tidak setuju karena pasangan Ganjar Mahfud merupakan lawan. Sedangkan Co-Kapten Sudirman Said setuju jika Timnas Amin menjalin komunikasi dengan Ganjar Mahfud. Di sisi lain, PDIP Partai Pengusung Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin terkait putaran kedua Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh politisi senior PDIP Arya Bima di Media Center TPN Menteng Senin 1 Januari 2024. Arya berkata pembicaraan terkait Pilpres 2024 banyak dilakukan secara perseorangan antara tim Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Menurut Arya, soal Pilpres 2024 kubu Ganjar dan Anies punya satu suara. Mereka setuju jika Pilpres 2024 akan berlangsung dengan 2 putaran. Meski demikian, Arya mengaku belum ada perjanjian atau kesepakatan apapun terkait komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin. Menurut Arya, komunikasi itu hanya sebatas optimisme jika Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Di sisi lain, Arya mengaku pihaknya juga menjalin komunikasi dengan kubu Prabowo Gibran terkait Pilpres. Kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya pelaku penganiayaan merupakan 15 oknum prajurit TNI. Bahkan oknum prajurit TNI itu disebut turut menganiaya saksi yang merekam kejadian peristiwa itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta. Bicara bukti, siap kita bukti ada. Kalau kita bicara saksi, saksi juga ada. Bahkan yang tidak ikut kampanye juga menjadi korban amukan. Hanya mendokumentasikan. Kalau kita saat ini zaman sekarang, kalau yang namanya dokumentasi HP, siapapun ketika ada kejadian ganjil, ya, pasti boh tua mesti didokumentasi. Nah, ini yang sedang terjadi. Di saat mendokumentasikan pun jadi korban amukan. Ditarik, ditendang, diseret ke dalam kopi. Kampanye Nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI, mengingat Capres nomor urut 2 itu memiliki latar belakang militer. Atas hal itu, TKN Prabowo Gibran mengaku prihatin dengan pernyataan Hasto. TKN menyebut Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Namun akibat peristiwa penganiayaan itu, Hasto menjadi asal tuduh tanpa alasan jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Senin 1 Januari 2024. Habibur Rahman mengatakan Hasto seharusnya bisa menghindari narasi yang bernada provokatif, utamanya terkait pergesekan antar kubu paslon. Habibur Rahman mengatakan bahwa kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diselidiki oleh polisi, sehingga semua pihak tidak boleh berasumsi secara prematur karena bisa menjadi fitnah. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami masyarakat di akar rumput. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri terkait penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa membela relawan Ganjar soal kasus pengeroyokan yang dilakukan oknum TNI. Wakil Ketua Pemenangan TPN Ganjar Mahfud itu menegaskan bahwa penganiayaan terjadi bukan karena kesalahpahaman. Penegasan itu disampaikan Andika Perkasa dalam jumpa pers di Jakarta Pusat Senin 1 Januari 2024. Menurut Andika Perkasa, para relawan Ganjar Mahfud langsung diserang dan dianiaya oleh prajurit TNI. Ia kemudian mengungkap bukti video yang menunjukkan bahwa tidak ada proses kesalahpahaman dalam peristiwa penganiayaan itu. Atas hal itu, Andika menyayangkan pernyataan Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Witoto yang menyebut penganiayaan terjadi karena kesalahpahaman. Berdasarkan video penganiayaan yang terkonfirmasi, terlihat bahwa para relawan Ganjar Mahfud langsung diserang. Andika menduga pernyataan Letkol Wiweko disampaikan seusai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah terkait kejadian itu.
Padahal seharusnya Letkol Wiweko tidak boleh menelan mentah-mentah keterangan dari terduga pelaku. Andika yakin Panglima TNI akan mengusut tuntas kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B, Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan. Data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arah, tetapi benar-benar fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa kecewa dengan Dandim Boyolali Letkol Wiweko Wulan Witoto terkait kasus relawan Ganjar Mahfud. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud itu, pernyataan Dandim tidak sesuai dengan video yang beredar.
Padahal video tersebut beredar sebelum Dandim mengeluarkan statement. Andika menduga Dandim Boyolali menelan mentah-mentah informasi dari bawahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika Perkasa pada Senin 1 Januari. Andika menegaskan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud terjadi bukan karena kesalahpahaman, melainkan kesengajaan. Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengungkap bahwa pihaknya belum menerima surat panggilan resmi dari Bawaslu terkait pemeriksaan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Atas hal itu, TKN memastikan bahwa Gibran tidak akan hadir dalam pemeriksaan Bawaslu Jakarta Pusat terkait aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Menurut Aminuddin, Gibran memang berkomitmen mengikuti aturan Bawaslu. Apalagi saat ini Gibran berstatus sebagai peserta pemilu yang maju jadi cawapres. Namun dalam pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran memilih mangkir. TKN Prabowo Gibran masih menunggu surat resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait pemanggilan pemeriksaan itu. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi. TKN juga memperingatkan Bawaslu Jakarta Pusat untuk tidak menyebarkan wacana kepada awak media. Hal itu karena wacana dikhawatirkan akan menimbulkan misinformasi. Sementara itu terkait kasus bagi-bagi susu Gibran, Bawaslu Republik Indonesia sudah memutuskan bahwa kasus itu tidak melanggar aturan. Namun Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim bahwa pihaknya menemukan adanya fakta baru dalam kasus itu. Oleh karenanya Bawaslu Jakarta Pusat melakukan pemanggilan terhadap Gibran untuk diperiksa lebih lanjut. Sebanyak 6 dari 15 oknum prajurit TNI Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan jadi tersangka. Mereka ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi oleh Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari. Menurut Richard, penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Para tersangka diketahui berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sebelumnya, oknum prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan itu berjumlah 15 orang. 15 anggota TNI itu kemudian diamankan dan diperiksa terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan.
Sementara itu, terkait kasus tersebut, penyidik dan POM 4 Surakarta masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus penganiayaan itu. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.